Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Ramadhani Effendi dengan NIM 19042050. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang cara penggunaan regresi sederhana dan berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS dalam rangka memenuhi tugas statistika sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu cara penggunaan regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data dalam analisis regresi sederhana ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar atau variabel X dengan hasil belajar atau variabel Y, dengan menyebarkan sejumlah angket kepada 20 orang sebagai responden untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Langkah-langkah analisis regresi dalam menggunakan aplikasi SPSS yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS, kemudian klik insert data yang udah disiapkan di Excel, lalu kopikan ke dalam aplikasi SPSS tersebut. Langkah yang ketiga yaitu klik menu Analyze, Regression, dan klik Linear. Langkah selanjutnya, klik variabel hasil belajar ke kolom dependen dan variabel motivasi belajar ke kolom independen, seperti gambar berikut. Langkah terakhir yaitu langsung saja klik OK, maka akan keluar hasil seperti tabel di atas. Ini ada tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu cara penggunaan regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data dalam analisis regresi berganda ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel X1, return of asset, dan variabel X2, debit to asset ratio, dengan variabel Y, interest coverage ratio, dengan membagikan sejumlah angket kepada responden untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam analisis ini adalah hal pertama yang harus disiapkan yaitu file yang berisi semua perhitungan variabel. Misalkan ada 3 variabel yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Lalu, masuk ke variabel view dan isikan nama variabel. Jangan lupa jika skala indikator variabel kalian rasio, maka di pilihan measure pilih scale. Jika indikatornya berupa nominal, maka pilih nominal. Setelah sebelumnya ke variabel view, selanjutnya kita klik data view, lalu kopikan semua hasil perhitungan indikator variabel ke dalam SPSS. Pastikan semua file tercopy. Jika sudah, sebelum kita melakukan uji analisis regresi linear berganda, kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan uji normalitas. Kali ini akan menggunakan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelum uji normalitas, kita buat variabel understandized residual. Caranya, klik menu Analyze, klik Regression, pilih linear, kemudian masukkan variabel kita yang dependen maupun yang independen. Kemudian, klik bagian Save dan centang unstandardized di bagian residual. Klik Continue, lalu klik OK. Maka hasil akan muncul variabel baru yaitu residual 1. Langkah selanjutnya yaitu kita abaikan dulu untuk sementara output SPSS yang keluar. Lalu selanjutnya lakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy, Dialog, klik bagian 1 sampel K_S. Maka akan muncul kotak dialog baru, kemudian masukkan variabel unstandardized residual ke dalam tes variabel list seperti pada gambar di atas, lalu klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Perhatikan apabila nilai asymptotic di atas 0,05, maka data di atas dikatakan berdistribusi normal. Untuk mengetahui data kita normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih deskriptif, masukkan semua variabel kita baik yang dependen maupun yang independen. Jangan lupa checklist di bagian Step Standardized Values as Variable, lalu tekan OK. Yang kedua, jika sudah maka akan muncul nilai
Z setiap indikator variabel seperti gambar berikut. Dapat kita lihat setelah melakukan eliminasi jumlah data, yang tersisa yaitu sebanyak 35 data. Dan saya lakukan kembali uji Kolmogorov-Smirnov, ternyata hasilnya seperti pada gambar berikut ini. Terlihat nilai asimsik sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik yang lainnya seperti pengujian multikolonialitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian autokorelasi. Langkah-langkah ini sudah termasuk ke dalam analisis regresi linear berganda seperti pada gambar berikut. Setelah itu, klik menu lalu pada bagian plot masukkan species di kolom Y dan Z-spread di kolom Z. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Setelah itu, lihat output SPSS-nya. Yang pertama yaitu output pengujian multikolonialitas. Dapat dilihat nilai VIF. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak dikatakan multikolonialitas. Berdasarkan output di atas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas di antara tingkat variabel return on asset dan debit to asset ratio. Yang kedua, hasil output pengujian heteroskedastisitas. Pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi interest coverage ratio berdasarkan variabel independen, return on asset, dan debit to asset ratio. Yang ketiga yaitu output pengujian autokorelasi. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Darwin-Watson yaitu 1731. Sementara dari tabel di atas jumlah variabel bebas sama dengan 2 dan jumlah pengamatan N35. Diperoleh batas nilai tabel yaitu 1343 dan batas atas yaitu 1584. Karena nilai Darwin-Watson model regresi 1731 lebih besar dari data di atas dan kurang dari 1584, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak HO yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis regresi berganda. Pada gambar dapat dilihat hasil koefisien regresi yang diperoleh dari tabel di atas yang ditulis dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,036 ditambah 13,022 kali 1 dikurang 0,398 variabel X2. Yang terakhir yaitu hasil analisis korelasi berganda. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda atau R adalah sebesar 0,775. Artinya, return on asset dan debit to asset ratio memiliki hubungan yang cukup kuat dengan interest coverage ratio. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.